Halo semuanya, perkenalkan saya Gani. Di sini saya akan melakukan simulasi inventory dengan menggunakan costing method FIFO dan juga inventory valuation-nya itu manual pada Odoo 16. Yang pertama kita apa sih definisi dari inventory tersebut? Modul inventory pada Odoo ERP merupakan suatu modul yang dapat digunakan untuk mengelola persediaan barang dalam bisnis kita. Dengan modul ini juga, kita dapat melacak informasi stok barang secara detail seperti jumlah barang, terus lokasi penyimpanan, dan juga status barang. Selanjutnya kita belajar mengenai costing method. Nah, salah satu costing method yang ada di inventory Odoo itu adalah FIFO atau first in first out. Dapat lihat seperti yang diasumsikan pada gambar berikut, produk terlama itu akan dijual terlebih dahulu. Jadi ketika kita melakukan purchasing, misalkan dengan urutan 3, 2, 1, maka kita juga akan menjual yang pertama itu adalah yang ketiga, terus kita jual yang kedua adalah nomor 2, dan yang terakhir adalah nomor 1. Metode ini berguna ketika biaya persediaan cenderung meningkat seiring waktu, atau ketika kualitas produk bergantung pada waktu. Biasanya produk-produk yang berupa consumable untuk menghindari masa kadaluarsa ya. Lanjutnya kita langsung saja ke skenario-nya, yaitu mendekati masa penerimaan siswa baru, PT Ronaldo Berkah berinisiatif untuk mengisi stok peralatan keperluan sekolah. Salah satu peralatan tulis yang sangat diminati adalah spidol. PT Ronaldo Berkah berencana untuk membeli spidol dari PT Abadi sebanyak 200 pack dengan harga 36.000 per packnya. Melihat demand yang semakin meningkat, PT Ronaldo Berkah kembali membeli 1.000 pack pada PT Abadi dengan harga 32.000 per packnya. Melihat stok spidol yang berlimpah pada PT Ronaldo Berkah, PT Suka Belajar berminat untuk membeli pack spidol berjumlah yang cukup besar, yaitu 600 pack dengan harga 40.000 untuk per packnya. Untuk ketentuannya itu dapat dilihat pada berikut. Jadi pertama kita purchasing 2 kali ya pada PT Abadi sebanyak 200 dengan harga 36.000 per unit, totalnya 7.200.000. Terus juga kita purchase yang kedua adalah 1.000 unit dengan harga 32.000 per unitnya dengan total cost 30 juta. Di sini pas kita purchase yang pertama inventory-nya nambah jadi 200, pas kita purchase kedua inventory-nya jadi 1.000. Di sini kenapa tidak digabung? Karena harga dari mereka berbeda ya. Jadi kita bisa lanjut dulu. Dan terakhir adalah kita menjual ke PT Suka Belajar. Di sini jadi ada di cost of goods sold COGS, kuantitinya tuh 600 dipisah menjadi 200 400 karena 200 ini ngambil dari yang kuantiti yang pertama yaitu 200 dengan harga 36.000 dan 400 ngambil dari kuantiti yang kedua yaitu 1.000 diambil 400. Kenapa begitu? Karena kita menggunakan metode FIFO ya. Jadi kita ngambil dari yang paling awal, terus sisanya ngambil dari yang setelahnya. Oke, di sini kita langsung saja untuk simulasi. Yang pertama untuk buat database ya, kita bisa di sini klik manage database, terus kita bisa create ya. Di sini bisa diisi sesuai dengan yang kita inginkan dan juga master password ini yang pertama kali dikasih sama Odoo ketika kita menginstalnya. Tapi di sini saya sudah sudah membuat database demo, jadi kita bisa langsung saja kita pilih di sini database yang demo, lalu kita login sebagai admin. Setelah itu karena di sini kita akan melakukan proses simulasi inventory, di mana proses ini melibatkan dua proses lainnya yaitu P2P dan O2C. Kita juga perlu menginstal beberapa modul ya seperti accounting, invoicing, terus purchase, terus inventory juga sendiri yang karena ini berupa inventory dan lain sebagainya. Setelah itu kita perlu membuat suatu produk yang seperti kita tertera pada si skenario yang kita buat sebelumnya. Di sini kita membuat produk spidol. Dapat dari sini unit on hand-nya masih 0 ya. Di sini jadi kita jual dengan harga 40.000 dan sini cost-nya kita tulis 32.000 karena kita asumsikan pakai cost yang awal yaitu ini yang 32.000. Maaf, kita ubah saja jadi 36.000. Kita asumsikan pakai cost yang awal. Lalu kita save. Setelah itu kita buat produk kategorinya. Di sini kita dapat menentukan costing metodenya yaitu FIFO atau first in first out dan juga inventory valuation-nya kita pilih yang manual.
Oke, setelah itu kita bisa lihat ke konteks untuk membuat perusahaannya ya. Di sini saya udah membuat dua PT sesuai dengan use case kita. Ada PT Suka Belajar dan juga PT Abadi. Lalu berikutnya kita juga perlu membuat beberapa warehouse untuk proses inventory ini. Kita dapat masuk ke inventory, lalu kita ke configuration, lalu warehouses. Di sini saya membuat beberapa warehouse. Your company warehouse stock ini bawaan dari Odoo-nya. Ada warehouse incoming, ATK, spare part, WIP, dan finished good. Yang masing-masing itu mempunyai ketentuan masing-masing. Misalkan di sini ada kayak finished good. Terus setelah itu proses yang pertama, inisiasi setelah selesai, kita bisa lanjut proses yang pertama, yaitu melakukan P2P untuk pembelian pertama, yaitu 200 pack dengan harga 36.000. Di sini kita dapat modul purchase. Untuk membuat RFQ, kita tekan tombol new. Lalu kita pilih vendornya, yaitu PT Abadi ya. Lalu kita isi deliver to-nya, kita ubah ke WH incoming yang receipts. Terus kita tambahin yaitu spidol. Oke, quantity-nya sesuai yang pembelian pertama, yaitu sebanyak 200. Oke, terus kita teksnya kita hapus saja supaya bagus sampainya, tetap 7.200. Setelah itu kita dapat mengirim email ke PT Abadi, terus kita dapat melakukan confirm order. Setelah confirm order dibuat, kita bisa masuk ke inventory ya. Terus kita lihat di warehouse incoming. Terus kita lihat yang ini, yang tadi kita buat, yaitu PO 11, purchase order 11. Terus kita bisa set quantities, kita asumsikan bahwa kita telah menerima sebanyak total 200 yang kita perlukan. Di sini 200 dan-nya. Lalu kita menekan validate untuk memvalidasi bahwa 200 barang telah berada di warehouse incoming kita. Setelah itu kita bisa kembali ke purchase. Lalu kita lihat yang tadi kita buat, yaitu purchase 11 ya. Di sini kita dapat create bill karena tadi kita asumsi sudah menerima barang. Kita dapat mengisi bill date-nya, misalnya tanggal hari ini tanggal 12. Lalu kita dapat menekan convert untuk mau create vendor bill. Setelah itu kita dapat melakukan pembayaran dengan melakukan register payment. Di sini saya sesuai dengan yang udah ada aja, langsung create payment. Maka pembayaran telah selesai. Berikutnya kita dapat mengecek ya inventory dari warehouse incoming kita. Tadi kita harusnya ada 200, yaitu yang PN011. Di sini udah done 200. Terus kita juga bisa lihat untuk on hand quantity pada produknya. Di sini juga udah tertera 200 ya. Selanjutnya kita melakukan P2P yang kedua, yaitu pembelian 1000 spidol. Kita bisa mengulang cara yang sama, yaitu pertama purchase. Di sini kita bisa membuat request for quotation. Kita isi PT Abadi. Oke, terus kita pindahin delivernya sama seperti sebelumnya ke warehouse incoming yang receipts. Dan juga kita tambahin produknya adalah spidol. Oke, kita set quantity-nya 1000. Terus teksnya kita bisa hilangin. Nah, di sini kita dapat ada perbedaan dari sebelumnya, karena di sini kita asumsikan bahwa kita semakin banyak membeli itu bisa mendapatkan potongan harga ya. Jadi dari 36.000 jika membeli 200 menjadi 32.000 jika membeli 1.000. Jadi ini kita bisa update price-nya. Jadi 32 juta sesuai dengan yang kita skenario kan. Setelah itu kita dapat melakukan send email ke PT Abadi dan langsung confirm order. Setelah order terbuat, kita bisa kembali ke inventory untuk receiving barang.
pada ini, terus sesuai yang telah kita buat PO12, lalu kita bisa set quantities dan sebanyak 1000, lalu kita melakukan validasi untuk memastikan bahwa barang telah ada di inventory kita. Setelah itu kita kembali ke purchase lagi, terus kita lihat 12, terus kita dapat create bill untuk membuat vendor bill, lalu kita isi bill date-nya, misalnya tanggal hari ini juga tanggal 12, lalu kita dapat melakukan convert. Setelah itu kita dapat melakukan pembayaran seperti dari set payment lalu create payment. Oke, terus kita dapat balik ke inventory ya. Kita lihat di sini bahwa produknya itu udah bertambah quantity on hand-nya menjadi total 1.200 unit. Terus juga kita lihat di sini cost-nya tadi kita pertama set kan 32.000, dia berubah jadi 36.000 karena kita ubah pas di proses P2P yang kedua kalinya. Lalu kita akan melakukan skenario yang berikutnya, yaitu menjual ke PT Suka Belajar sebanyak 600 pack ya, dengan harga 40.000 per packnya. Gimana caranya? Kita melakukan proses O2C untuk kali ini. Pertama kita ke modul sales ya. Lalu di sini kita buat quotation. Kita tulis customer-nya itu adalah PT Suka Belajar. Oke, terus kita buat expiration date-nya misalkan tanggal 30 akhir bulan gitu ya. Terus payment term-nya kita buat immediate payment saja. Lalu kita tambahkan produk itu spidol ya. Sebanyak tadi adalah 600 unit. Dan kita jual seharga 40.000 ya untuk per pack-nya. Jadi dengan total 24 juta seperti yang telah kita asumsikan. Jadi 40.000 kali 600. Kenapa berbeda dengan ini? Karena ini harga yang kita jualkan. Jadi kita mengeluarkan 20 juta dan kita mendapatkan 24 juta dari hasil penjualannya. Lalu kita dapat confirm ya untuk membuat quotation. Oke, lalu kita dapat ke bagian delivery. Di sini dapat terlihat bahwa warehouse out dengan kode 00014 itu product availability not available. Kenapa? Karena kita menggunakan source location itu adalah masih di WH stock yang bawaan dari Odoo. Sementara yang kita beli spidol sebelumnya itu ada di WH incoming yang receipts. Dapat lihat di sini, di situ adalah di receipt sini ya. Jadi ada 1.200 barang tuh semuanya totalnya ada di sini. Gimana cara kita mindahin barang dari si receipt WH incoming receipts ke WH stock? Yaitu kita melakukan operation transfer. Di sini kita dapat klik operations, terus tekan transfer. Di sini kita buat new transfer ya. Kita misalkan kontak yang orang dari warehouse, si Warren. Terus kita buat operation type-nya adalah internal transfer. Source location-nya dari warehouse incoming ya. Kita buat warehouse incoming yang receipts, jangan lupa. WHI. Sini kita destination-nya itu adalah ke warehouse stock ya. Terus kita tambahin produknya pengen kita transfer, yaitu spidol. Misalkan kuantitinya kita sesuai dengan yang diperlukan saja, yaitu 600. Oke, setelah itu kita dapat mark as to do. Kita simpan dulu, maaf. Lalu kita mark as to do ya. Terus misalkan kita asumsikan di sini si Warren telah melakukan transfer barang dari WHI ke warehouse yang biasa.
lalu kita dapat men-set quantity, lalu di sini akan jadi 600, lalu kita melakukan validate. Oke, di sini dapat lihat bahwa produk spidol itu telah ditransfer ke warehouse yang biasa. Lalu kita dapat kembali ke module sales. Terus kita lihat yang tadi ya, yang masih sales order ini yang masih ongoing. Di sini setelah ini ke delivery, terus di sini dapat lihat bahwa produk availability-nya berubah menjadi available karena transfer yang telah kita lakukan tadi itu udah berhasil dari warehouse incoming ke warehouse yang stok biasa. Oke, terus kita lanjutin, yaitu kita melakukan set quantities untuk mengirimkan barang. Maka di sini akan berubah menjadi 600 untuk barang yang telah terkirim. Lalu kita dapat melakukan validate untuk memvalidasi bahwa barang telah dikirimkan sepenuhnya dan statusnya menjadi done. Lalu kita dapat kembali ke sales dan melihat yang tadi sales order yang telah dibuat. Setelah itu kita dapat membuat invoice untuk melakukan pembayaran dari PT Suka Belajar. Kita pakai regular invoice saja, terus kita create invoice. Oke, sini invoice-nya telah terbuat ya. Terus kita bisa lanjut ke invoicing. Oh, maaf, kita langsung ke accounting saja. Di sini ada customer invoice. Ada draft sebanyak 24 juta yang tadi kita telah buat. Kita dapat melakukan misalkan konfirmasi pembayaran. Kita buat invoicing date-nya misalnya hari ini juga, terus payment reference-nya nggak usah. Terus payment terms-nya pakai immediate payment sebanyak 24 juta. Kita dapat melakukan konfirmasi dan dengan asumsi bahwa PT Suka Belajar telah melakukan pembayarannya. Oke, terus kita melakukan register payment untuk melakukan pembayaran dari invoice yang telah dibuat sebelumnya. Di sini sama seperti sebelumnya, pakai yang bawaan dari defaultnya aja, langsung create payment, dan in payment telah terbayar. Jadi amount due-nya 0 dan juga telah selesai untuk pembayarannya. Lalu kita dapat lihat di dashboard ke accounting ya. Di sini, maaf, di accounting bukan di configuration, journal entries-nya. Di sini dapat dilihat bahwa kita melakukan pembelian sebanyak 7.200, terus juga pembelian sebanyak 32 juta, dan juga kita melakukan penjualan sebanyak 24 juta. Di sini dapat dilihat. Lalu kita dapat kembali ke inventory untuk mengecek stok dari spidol yang ada di warehouse kita, yaitu di sini ya. Dan kita lihat produk gitu, misalnya untuk stok spidol, dapat lihat bahwa di sini telah berkurang menjadi 600 unit. Dengan di sini ada out sebanyak 1, yaitu kepada si PT Suka Belajar sebanyak 600 unit. Kemudian kita dapat untuk melihat valuation itu di bagian reporting, terus kita lihat valuation. Di sini kita dapat melihat bahwa ketiga proses yang telah kita lakukan itu, yang pertama kayak ada melakukan pembelian sebanyak 7.200, terus kita membeli lagi sebanyak 1.000, terus kita menjual seharga 40.000 per 600 unitnya. Di sini dapat dilihat bahwa ketika kita menjual itu harganya itu unit value-nya menjadi 333 karena kita melakukan pembagian tengah ya. Jadi harga satuan dari ini yaitu 36.000 dengan harga satuan dari ini yaitu 32.000 itu dihitung secara rata-rata supaya kita tuh bisa nyocokin sama harga yang kita jual ketika penjualan 600 ini, yaitu harga 40.000. Ya tadi harganya sebanyak 40.000 per unit itu akan berubah menjadi 33.333 dengan totalnya menjadi 20 juta. Oke, karena itu kita harusnya sudah selesai untuk melakukan skenario ini dengan melakukan 2 kali P2P dan 1 kali O2C untuk penjualan, dan juga
setelah sesuai ya dengan metode costing yang dilakukan, yaitu si costing metodenya adalah FIFO dan juga menggunakan valuation inventory-nya manual. Di sini dapat kita lihat sesuai untuk journal entries-nya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.